Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang sebuah keinginan dan sebuah harapan yang bagaimana yang akan kamu ungkapkan. Jadi selama 1 minggu ke depannya, apa yang akan kamu dapatkan ke depannya, supaya kamu bisa lebih tahu dan lebih berjaga diri untuk bisa lebih menyiasati ataupun lebih tekun fokus dalam menggapai sebuah harapan ya. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat apa saja yang akan kamu dapatkan selama 1 minggu ke depan ya. Di sini di depan ada 4 kartu yang tertampang di depan. Yang kartu pertama yaitu kucing warna putih, yang kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat adalah kucing warna hitam ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang saya lihat ya, dalam diri kamu itu bagaimana yang akan kamu sikapi dan bagaimana yang akan kamu capai nantinya supaya bisa memberikan sebuah sisi positif dalam diri kamu. Kita akan mulai ya, teman-teman. Di sini kita bukan berdasarkan sio ataupun zodiak, tapi kita akan melihat masing-masing ke jati diri kamu sebenarnya apa yang akan kamu dapatkan selama 1 minggu ke depannya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, kali ini Anda bisa lebih relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah ramalan ini ya. Jika sesuai atau tidak sesuai, mungkin ini bisa resonate atau tidak ya, tergantung dalam cara berpikir Anda, cara menilai bagaimana kamu menyiasati apa yang akan terbaik dalam diri kamu dalam menjalani 1 minggu ke depan ini ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, di sini seperti biasanya di sini ada 4 kartu. Anda pilihlah ya keempat kartu ini mana yang lebih terbaik. Jadi saya akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai dengan ditandai yang sebelah kiri yaitu kucing warna putih. Kita akan membuka kartu pertama. Dengan kartu pertama yang kamu ambil ya, di sini kalau yang saya lihat ada 3 kartu ya. 3 kartu mengenai ada marriage, wealthy man, dan education ya. Pertama kita akan melihat bahwa sebuah kemitraan bisnis kamu ini di sini ada dijalankan berbagai bentuk sebuah kerjasama yang cukup baik ya. Cukup kerjasama yang cukup konkret dan memberikan sebuah persahabatan dalam membentuk sebuah hasil yang baik ya. Jadi kehidupan kamu itu bisa memberikan sebuah sisi positif yang baik yang bagaimana akan kamu jalankan. Jadi di dalam diri kamu dalam 1 minggu ke depan ini berhati-hatilah dalam menjamu tamu ataupun menjamu sebuah hubungan yang mendapatkan sebuah sisi baiknya ya. Jadi kartu ini mengatakan bahwa sebagai hubungan yang cukup baik dalam memecahkan sebuah titik pokok permasalahan ya. Terus yang kedua, ini bisa memberikan sebuah peluang, bentuk sebuah peluang yang cukup bagus sekali dalam mencapai sebuah harapan. Jadi dengan kartu ini ada sebuah kepintaran, kecerdasan dalam memulai sebuah keputusan atau memulai sebuah bentuk rencana yang bagaimana nanti akan bisa memberikan sebuah bentuk hoki rezeki ya. Diri kamu tuh seperti apa, ini akan memberikan sebuah sisi positif energi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jadi bisa mendapatkan sebuah peluang ataupun kesempatan emas ataupun sebuah hoki rezeki yang mungkin bakal bisa kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu di sini untuk melakukan sebuah keadilan ya. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sebuah sisi yang baik dalam memecahkan sebuah masalah. Ada sebuah keuntungan, ada sebuah pokok permasalahan yang bakal kamu dapatkan ya. Dari dalam diri jiwa kamu itu kalau bisa jangan mengakibatkan sebuah bahaya ya, mengenai tentang sebuah denda ataupun mengatakan sebuah pola pikir dalam membentuk sebuah hubungan ya. Jadi di sini yang kalau saya lihat kembali seperti yang saya lihat, ini menjalankan sebuah titik pokok persahabatan, titik pokok permasalahan yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu itu di sini ada sebuah sisi yang cukup bagus sekali yang bisa kamu sikapi ya dalam 1 minggu ini. Asalkan di sini kamu harus bisa bertindak lebih adil. Bagaimana kamu mencapai semuanya itu dengan baik dan sebuah keputusan yang akan dicapai baik pula akan datang sebuah sisi yang bagus ya. Jadi dalam diri kamu itu bagaimana akan kamu sikapi ya. Kamu sikapilah dengan kewaspadaan ya, mewujudkan
bagaimana akan kamu lanjutkan sebuah hubungan yang baik. Jadi dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi, itu semua tergantung dari pola pemikiran kamu dalam membentuk sebuah hubungan, ya. Hubungannya bagaimana, hubungannya akan kerjasama yang bisa mendatangkan sebuah keuntungan. Keuntungannya bagaimana yang akan disikapi adalah sebuah sisi keadilan. Sisi keadilan seperti apa? Itulah nanti akan diberikan sebuah sisi yang positif, sebuah sisi yang negatif, ataupun sisi yang bagaimana akan kamu jalankan. Sehingga semuanya itu nanti akan berlanjut dalam sebuah sisi, sebuah peluang emas yang bakal kamu capai nantinya, ya. Jadi untuk kamu memilih kartu pertama, seluk-beluknya itu naik turunnya, maju atau mundurnya sebuah keuntungan itu semua tergantung dari pola cara bersikap kamu, pola cara berpikir kamu, apakah kamu bisa pintar ataupun cerdas dalam melakukan segala hal dengan baik, ya. Jadi apapun itu semuanya itu semua bergantung dari bentuk pemikiran kamu. Jika bagus bisa mendapatkan peluang, jika tidak maka semuanya tidak mendapatkan sebuah hasil yang baik, ya. Nah, jadi untuk kartu pertama itu dalam 1 minggu ke depan ada sebuah hubungan yang kerjasama yang cukup bagus, ya. Kalau bisa jangan sampai tercapai sebuah konflik ataupun memberikan sebuah gagasan, ide pokok ataupun sebuah kesan yang tidak baik sehingga kurang hasilnya bagus ataupun mendapatkan sebuah peluang, ya. Sehingga jangan sampai terpaut dalam sebuah jalur hukum, ya. Nah, jadi ini adalah kartu pertama yang cukup bagus sekali, hanya saja semua tergantung dari cara penilaian kamu, bagaimana kamu sikapi, ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kedua, ya, ini ada kartu poverty, concern, and pathway, ya. Nah, kartu pertama ini mengatakan bahwa kamu itu tidak hidup dalam sebuah keputusan ataupun sebuah pengambilan kehidupan kamu, bagaimana akan kamu sikapi, ya. Karena yang saya lihat di sini secara harfiah, ya, kamu itu kurang adanya sebuah pengontrolan diri ataupun sebuah pemikiran yang cukup bagus, ya, baik dari segi fisik maupun emosional. Sehingga keberuntungan kamu tuh kurang adanya sebuah keselarasan ataupun sebuah keseimbangan. Jadi dalam diri kamu di sini kekuatan ini dalam kartu ini menunjukkan bahwa kamu itu kurang adanya sebuah sumber daya diri kamu, bagaimana kamu dihargai ataupun diberikan sebuah kehidupan yang layak, ya. Sehingga ini lebih banyak mengacu dalam sebuah kesengsaraan kehidupan kamu, bagaimana akan sebuah materi dan emosional kamu, ya. Sehingga tidak memberikan sebuah daya pembelajaran dalam hidup kamu itu seperti apa yang akan kamu sikapi. Terus juga dengan kartu yang kedua, perjalanan hidup kamu itu kalau yang saya lihat masih membutuhkan sebuah banyak proses kehidupan kamu, ya. Sehingga masih membutuhkan jalan setapak demi setapak, sehingga tahap demi tahap apa yang akan kamu lalui itu memiliki waktu yang cukup panjang, ya. Lebih banyak jarak dan waktu yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu kartu ini mengatakan bahwa kamu itu, ya, mencoba untuk memaksakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Tapi yang saya lihat tidak ada sebuah perkembangan mendapatkan sebuah hasil yang berkelanjutan. Semua di sini tidak ada sebuah pertumbuhan dalam sebuah rezeki ataupun sebuah bentuk perencanaan, ya. Sehingga dalam diri kamu itu bisa dibilang dalam beberapa waktu ke depan kurang bisa dapat berdiri dengan sendirinya ataupun kokoh, ya, dengan semaksimal mungkin. Sehingga dalam diri kamu itu di sini diberikan sebuah tanda bahwa butuh banyak proses untuk bisa melangsungkan sebuah kehidupan yang cukup membagus, ya, ataupun cukup membaik. Sehingga dalam diri kamu itu pun di sini juga kurang adanya sebuah daya pikat dalam diri kamu, daya kendali yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga dalam diri kamu itu lebih banyak mendapatkan sebuah kecemasan, kebingungan, dan tidak mampu untuk bisa lebih fokus ke depannya untuk menjalani hidup kamu. Sehingga lebih banyak mendapatkan sebuah kondisi mental yang cukup berlebihan, ya. Nah, jadi dalam 1 minggu ke depan ini kamu lebih banyak cenderung kurang bersabar, lebih banyak menghancurkan daripada banyak bersabarnya, ya. Sehingga dalam diri kamu itu lebih terpaut dalam suatu ketakutan ataupun fokus, ya. Karena yang saya lihat di sini lebih banyak khawatir, ya, dalam menjalani sebuah kehidupan kamu, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin dalam berbicara juga mendapatkan sebuah masalah ataupun mendapatkan sebuah pendapat mungkin tidak memberikan sebuah efek yang baik.
sehingga banyak pengaruhnya yang cukup mendalam. Ya, dalam diri kamu tuh lebih banyak kebingungan, tidak mendapatkan sebuah hubungan yang cukup bagus, cukup baik, dan lebih banyak depresi. Apa yang kamu sikapi lebih banyak paniknya dan putus asa dalam mengembangkan sebuah harapan ya. Jadi kehidupan kamu ini dengan 3 kehidupan ini, 3 kartu, concern, pathway, dan poverty. Kamu memilih kartu kedua ini tidak memberikan sebuah jaminan. Hidup kamu bagaimana akan kamu sikapi. Cemas, ya, lebih cemas, putus asa, dan takut-takut, gelisah, gundah, dan sehingga lebih banyak membutuhkan proses yang cukup panjang. Ya, hidup kamu seperti apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Sisi positif yang bagaimana akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah sisi bagusnya. Ya, jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah keputusan yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga lebih banyak takut-takutnya, lebih kurang ada emosional yang kurang bisa mengendalikan diri kamu. Dalam diri kamu seperti apa tidak memberikan sebuah jaminan yang bagaimana akan kamu sikapi. Ya. Jadi kecemasan, kekhawatiran itulah yang dinomor satukan selama 1 minggu ke depannya yang akan kamu alami ya. Sehingga tidak ada sebuah perubahan yang bisa kamu berikan bahwa diri kamu tuh bisa menggapai ataupun selayaknya diberikan sebuah kelayakan dalam menjalani hidup kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga, ada kartu Card House, Journey, and Distant Horizons ya. Pertama yang saya lihat kamu di sini mengenai tentang hukum ya. Jadi kamu harus hati-hati dalam melakukan sebuah keputusan ataupun yang berhubungan dengan proses terjadinya sebuah pelaksanaan rencana tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi. Yang saya lihat di sini kartu ini tidak memberikan sebuah gambaran yang baik ataupun gambaran positif karena itu semua tergantung dalam diri kamu itu bagaimana kamu sikapi ya. Jiwa kamu di sini mengenai tentang pengadilan ya. Hukum ini bisa juga memberikan sebuah hukum gugatan ya ataupun memberikan sebuah sisi positif ataupun memberikan sebuah sisi baiknya ya. Dengan kartu yang ketiga di sini ada kartu Card House, yang kedua adalah Distant Horizons, yang ketiga yaitu ada kartu Journey ya. Nah, kartu pertama ini bisa memberikan sebuah mengenai tentang pengadilan ataupun mengenai tentang gugatan hukum ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati mengenai tentang kamu dituntut ataupun dipaksa untuk bisa mengembalikan sebuah harta, materi ataupun benda yang mungkin bentuk lelang ataupun bentuk apa yang akan terjadi dalam diri kamu ya. Jadi di dalam hidup kamu itu kamu harus bisa berhati-hati dalam merencanakan sesuatu. Jika tidak maka itu akan mengalami sebuah kehilangan ataupun mengalami sebuah sisi yang positif dalam hidup kamu. Jiwa kamu itu sebenarnya bagus sekali ya untuk bisa menggapai sebuah sisi yang baik, tapi dalam diri kamu itu bagaimana akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah sisi keputusan yang bagus. Jiwa kamu seperti apa tidak tergerak dalam sebuah bagaimana akan kamu gerakkan gitu ya. Jadi jiwa kamu itu ada 2 kartu mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak berhati-hati, bersikap lebih dewasa ya, mampu untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan sendirinya tanpa ada bantuan orang lain. Karena di sini yang saya lihat di sini masalahnya itu semua ada dalam diri kamu sendiri. Jadi jangan sampai terpaut dalam sebuah hukum ataupun yang lebih merajalela dalam sebuah kehilangan sebuah bentuk materi dan benda ya. Jadi selama 1 minggu ke depan ini kamu harus hati-hati jangan sampai kamu kehilangan sesuatu ataupun kehilangan sebuah kedudukan dalam bentuk pekerjaan ataupun yang mengenai tentang sisi positif baiknya yang kamu capai. Karena yang saya di sini mungkin ada bertemu dengan orang yang tidak bagus ya selama 1 minggu ke depan. Jadi kamu harus bisa berhati-hati dalam apa yang akan kamu capai nantinya. Jangan sampai itu semuanya itu diambil ataupun diberikan sebuah sisi yang kurang bagus ya. Selama 1 minggu ke depan ini tidak memberikan sebuah sisi positifnya, tapi ya setidaknya kamu harus lebih banyak berhati-hati karena dalam diri kamu sendirilah tidak orang lain tidak bisa membantu kamu, tapi diri kamu sendirilah yang bisa membantu diri kamu. Jadi selama 1 minggu ke depan ini berhati-hatilah mengenai tentang jalur hukum, berbicara ataupun dalam sebuah tindakan. Karena 1 minggu ke depan ini
Mungkin saja ada orang yang ingin sengaja mencelakai kamu, tapi ya mungkin kalau misalnya kamu bisa lebih berwas-was, maka itu semuanya tidak akan pernah terjadi, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kartu yang terakhir ada kartu Lovers, High Hunter, Message of Concern, ya. Nah, kartu pertama di sini kamu bisa bertemu dengan dewa penolong, bisa bertemu dengan terjalinnya sebuah persahabatan ataupun menjaga sebuah persaudaraan, ya, yang mana bisa memberikan sebuah peluang emas yang bisa memberikan sebuah keputusan yang baik, ya. Dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi di sini yang saya lihat kamu bisa menjaga sebuah hubungan yang cukup serius dalam memberikan sebuah sisi positif, energi yang bagaimana akan dicapainya sebuah kesempatan emas, ya, kesempatan yang bagaimana akan kamu sikapi. Terus yang kedua, ini adalah sebuah keputusan ataupun sebuah hasrat yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Ini akan diberikan sebuah sisi yang cukup bagus sekali ataupun sebuah keputusan yang cukup memuaskan. Karena dalam diri kamu di sini kalau yang saya lihat bisa memberikan sebuah pokok permasalahan dalam sebuah kesulitan, ya, ataupun sebuah kemudahan dalam sebuah masalah. Jadi dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan itu bisa berpaut dalam sebuah sisi positif. Tapi di satu sisi kalau yang saya lihat di sini ada message of concern, ya. Ini mengatakan bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak berhati-hati, ya, lebih bisa berpikir lebih profesional mengenai tentang sebuah uang, ya. Karena yang saya lihat kalau kamu bisa lebih berpikir lebih bijaksana, maka itu semua akan mendapatkan sebuah hal yang lebih baik ke masa depan, ya. Tapi jika tidak, maka itu semua akan berubah jadi hal yang tidak menyenangkan, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu selama 1 minggu ke depan, ini kamu bisa bertemu dengan dewa penolong. Nanti kamu bisa melakukan sebuah titik pelaksanaan yang cukup bagus sekali ke depannya. Sehingga kamu bisa lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam mencapai sebuah harapan, ya. Selama 1 minggu ke depan ini bisa bertemu dengan dewa penolong yang bisa memberikan apa yang akan kamu capai ke depannya, bagaimana akan kamu sikapi. Jadi bagaimanapun yang nanti akan kamu dapatkan, itu semuanya tuh nanti akan mendapatkan sebuah hasil yang cukup memuaskan jika kamu bisa lebih berpikir sebuah sisi positifnya. Bagaimana akan kamu sikapi, itulah yang nanti akan kamu capai ke depannya, ya. Jadi kamu selama 1 minggu ke depan ini berhati-hatilah dalam berpikir, berhati-hatilah dalam pengambilan keputusan, maka itu semuanya itu akan diberikan kepada kamu jika itu bisa dengan secara mudah untuk kamu dapatkan, ya. Oke teman-teman, untuk kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mana yang lebih sesuai dengan Anda pikir, Anda pilihlah lebih dari 1 ataupun 2 kartu, maka itu mungkin saja bisa sesuai dengan Anda, ya. Kamu bisa berpikir lebih bijaksana dalam mencapai sebuah harapan, ya. Jadi selama 1 minggu ke depan ini, kamu harus berhati-hati dalam menyikapi ataupun koneksi antara diri jiwa kamu dengan lingkungan sekitar kamu, bertemu dengan dewa penolong, dan bagaimana akan kamu capai supaya kamu ke depannya bisa lebih bagus dalam mendapatkan sebuah hasil yang baik, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda, ya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.